Ya, Halo, Assalamualaikum tes. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Moskow dan selamat malam waktu Indonesia. Kembali lagi di program Tes. Kerja Permira, yaitu Sapa Alumni, Suaraku udah edisi bulan Mei. kedengeran belum? Mungkin pertama-tama saya izin memperkenalkan diri dulu, Pak. Nama saya Robi Ari Hidayat. Sekarang saya mengenyam studi di Rostov State Transport University di tingkat keempat. Saya mengambil spesialis lokomotif engineering. Jadi sebuah kehormatan sekali buat kami untuk Bapak berkenan hadir di Sapa Alumni ini. Jadi untuk informasi sedikit, Sapa Alumni ini sudah berjalan sejak bulan Desember. Jadi kita mengumpulkan alumni-alumni dari teman-teman Rusia. Saya memperkenalkan diri dulu. Memperkenalkan Bapak dulu ya sedikit, Pak. Jadi buat ke teman-teman yang mungkin kurang tahu, Bapak Rafdi Saipul SSMA ini adalah alumni dari RUDN atau bahasa Rusianya Rossiyski Universitet Druzhby Narodov atau People Friendship University Russia. Jadi Bapak juga adalah ketua Permira pertama, Pak ya? Betul, betul. Jadi kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak telah menyediakan waktunya buat berbagi ilmu maupun pengalaman buat teman-teman Permira di seluruh Rusia. Mungkin saya persilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri dulu. Ya. Ya, saya Rafdi Saiful. Jelas ya? Ya, jelas Pak. Alumni dari RUDN Rusia tahun 2000 kami selesai. Dari berangkat ke Moskow tahun 1997, selesai tahun 2000. Saya mohon maaf ini, saya baru mendengar Sapa Alumni. Agak kurang gaul ini. Jadi saya baru tahu hari ini, baru kemarin dihubungi Adinda, kemudian saya coba, ini juga baru coba hangout, jadi agak, apalagi gaptek tambah, biasanya saya disuruh nyuruh anak buah, nyuruh anak. Sekarang ini coba sendiri, tadi nggak bisa, aduh, kalau kabut. Nah, tertunda kita 50 menit, ya. Saya tinggal di Bekasi dekat Jakarta. Dulu saya kalau SMA 2 Bukit Tinggi Sumatera Barat. Terus saya lanjut ke Universitas Indonesia, jurusan Bahasa Rusia. Jadi setelah saya lulus, sebelum saya lulus, saya diminta ada penerimaan dari Mabes ABRI waktu itu untuk mencari orang-orang yang bisa berbahasa, salah satunya yang berbisa bahasa Rusia untuk masuk ke TNI. Jadi saya mendaftar dan akhirnya diterima. Dan jadi status sempat cuti di Universitas Indonesia 6 bulan. Saya pendidikan militer di Surabaya, dan setelah itu dilantik dengan pangkat Letnan 2, kembali ke Universitas Indonesia untuk menyelesaikan studi. Setelah itu saya ingin mencoba, karena sudah belajar bahasa Rusia, ingin coba untuk melanjutkan ke Rusia. Memang langkah-langkahnya seperti itu, dan akhirnya alhamdulillah sampai ke Rusia. Sampai ke Moskow, Pak ya? Sampai ke Moskow. Ya, benar. Mungkin saya mau nanya nih, Pak, faktor apa yang bisa memberanikan Bapak untuk melanjutkan studi di Rusia? Kan waktu itu untuk mahasiswa Indonesia sendiri sangat jarang kan, Pak, sangat minim. Itu kok bisa Bapak berani untuk melanjutkan studi ke Rusia? Betul. Pertama, saya memilih setelah tamat SMA, karena saya dulu aktif
di HMI, saya mendapatkan penyuluhan dari senior, waktu itu namanya Pak MS Kakban, bekas Menteri Kehutanan, tentang penyuluhan. Dia menyarankan untuk saya ambil jurusan bahasa Rusia. Saya agak bingung kenapa Rusia, tapi karena unik, Rusia itu unik, negara besar, negara superpower. Nah, ini makin menarik. Oke, saya pilih dan akhirnya diterima di Universitas Indonesia, jurusan sastra Rusia. Nah, dari 18 orang satu angkatan, akhirnya yang menamatkan sastra Rusia di UI cuma 3 orang. Karena pertama memang agak sulit bahasa itu, kedua tidak ada native speaker, buku kurang semua, dan zaman itu masih zaman Rusia, zaman Uni Soviet. Jadi memang agak referensi belajarnya susah Pak ya ditemukan. Betul, sangat susah. Nah, itu akhirnya kita cuma bermodalkan minjam buku di PKR, Pusat Kebudayaan Rusia di Jakarta. Jadi setelah menamatkan, ya kita sebagai sarjana S1 bahasa Rusia ya harus mencoba ke Rusia, dan itu pengalaman yang sangat diimpikan oleh setiap mahasiswa jurusan bahasa yang belajar bahasa asing. Kalau yang Jepang ingin ke Jepang, sastra Cina ingin ke Cina, Rusia saya ingin ke Rusia. Benar. Jadi memberanikan diri ke Rusia karena memang negara yang sangat unik dan sangat superpower lah. Begitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, waktu itu kan kita masih minoritas, walaupun sekarang kita mahasiswa Indonesia juga masih sedikit, tapi mahasiswa asing sudah lumayan banyak kan, berbanding terbalik dengan waktu Bapak kuliah di Rusia. Nah, dinamika Pak, ataupun kendala-kendalanya itu ada Pak yang Bapak temukan, atau ada cerita unik gitu waktu kuliah di Rusia? Kendala pertama memang ketika saya sampai pertama kali di Rusia, bahasa Rusia saya nggak bunyi. Walaupun karena S1, tapi karena latihan kurang, semua buku-buku kurang, tapi lulus seadanya. Tapi ketika sampai di sana nggak bunyi, dan akhirnya memang mulai belajar seperti belajar dari nol lagi. Dari awal lagi Pak ya. Lagi. Dan itu pengalaman yang sangat menarik lah. Kita apalagi cuacanya yang ekstrim begitu, 4 musim, itu juga sangat menyenangkan dan sangat menantang. Apalagi pakaian kita minim, persiapan minim, jadi serba kekurangan, dan kebetulan saya kelebihannya mendapatkan beasiswa dari Kementerian Pertahanan. Jadi sedikit sudah ada modal sedikit dibandingkan teman-teman yang lain yang masih mengandalkan orang tua atau sponsor dari keluarga. Saya sedikit sudah ada beasiswa untuk berangkat ke sana, begitu. Mungkin kalau cuaca masih sama Pak ya, saya juga faktor utama itu dari cuaca dan komunikasi kan. Kita, apalagi saya, kalau Bapak mungkin sudah ada sedikit gambaran waktu belajar bahasa Rusia. Kalau saya waktu kesini, wah sangat minim sekali Pak. Jadi ketemu native speaker langsung, jadi ya cuma ilinyet aja. Itu sih kendala utamanya. Terus mungkin Bapak bisa ceritakan sejarah berdirinya Permira sehingga dan juga Bapak bisa terpilih sebagai ketua Permira, karena saya sendiri di sini sebagai ketua Permira Pak tahun 2018-2019. Nah, kalau sekarang sistem pemilihannya, mekanisme pemilihannya itu demokrasi langsung. Jadi kan jumlah mahasiswa Indonesia di Rusia sekarang 567. Nah, itu memilih Pak melalui website. Nah, kalau dulu bagaimana Pak, bisa diceritakan? Kami memang
keberangkatan rombongan mahasiswa yang agak jumlah besar, itu jumlahnya lebih kurang 12 orang kalau nggak salah. Sebelumnya ada 3 orang mahasiswa kita yang sudah ada di Rusia, yang saya tahu. Jadi baru pembukaan dengan jumlah rombongan yang agak besar, itu 12 orang. Nah, dan kita kumpul dan untuk minat, kemudian untuk mengantisipasi siswa yang akan datang, kebetulan saya coba, kami lebih kurang 7-8 orang berinisiatif untuk membentuk perhimpunan mahasiswa Indonesia di Rusia, supaya kita bisa membantu mahasiswa baru yang baru datang, yang minim bahasa, minim pengalaman, dan kita mulai penjemputan ke airport sampai ke penempatan ke asrama, kita bantu. Itu motif awal dari pembentukan Permira. Dan pemilihannya memang ya karena 7-8 orang main tunjuk-tunjuk lah. Ya, karena masih kekeluargaan sedikit, jadi kami kumpul di tempat kami tinggal bersama. Waktu itu belum ada tempat orang staf KBRI ya, Kak Yos. Itu kita kumpul di situ, sering ke situ, sering numpang makan di situ. Jadi kita kumpul di situ dan akhirnya kita inisiatif untuk membentuk Permira, dan akhirnya saya mungkin karena dituakan, karena saya termasuk agak sudah pangkat kapten, dan saya mungkin yang agak tua, saya dihormati dan diminta untuk menjadi ketua Permira pertama. Dan kita bentuk wakilnya, sekjennya Pak Faru Roji, dan ada Enjay Diana, diplomat. Pak Enjay sekarang juga masih di Moskow. Ya, di Moskow. Jadi kita mengadakan untuk beberapa acara seperti ikut bazar stand Indonesia di RUDN, kita mengadakan ikut aktif dalam acara KBRI, kita ada malam Indonesia waktu itu, kita membantu mahasiswa-mahasiswa yang ada yang sakit, ada yang masalah-masalah lain. Kita apalagi waktu itu lagi reformasi dan kurs rupiah sangat tinggi, sehingga betul pengiriman dana dari orang tua mereka juga agak terganggu, dan bahkan ada yang memutuskan pulang karena kesulitan biaya. Itu dinamikanya di waktu kami kuliah di situ. Alhamdulillah Pak ya, Bapak bisa dan teman-teman yang lain bisa ngelewati. Kemarin juga sempat berbincang dengan Pak Faru Roji kan, juga katanya waktu dibentuknya Permira sendiri, bahkan ada yang menentang dari teman-teman mahasiswa Indonesia sendiri. Walaupun kan faktor utamanya itu untuk membantu teman-teman yang lain juga. Ya. Artinya ada perdebatan kecil lah, biasalah. Jadi ya itu dinamikanya, menarik lah. Sebetulnya kalau sekarang juga lebih kompleks lagi sih Pak, karena kan terbagi juga, kita sekarang mahasiswa Indonesia di 33 kota, dan dari Permira sendiri punya 13 Permira ranting gitu, yang tersebar dari kota Rostov sampai Vladivostok gitu. Jadi saya sangat senang sekali karena bentukan kami Permira dilanjutkan. Waduh, sangat gembira, sangat terharu. Waduh, masih berlanjut nih Permira, makin membesar. Saya senang dan bangga lah. Kita yang mengucapkan terima kasih Pak. Kalau tanpa Bapak dan teman-teman yang lain, kayaknya kita kesulitan banget waktu juga untuk pertama nyampe ini. Survive kan susah banget kalau nggak ada Permira kita.
Mungkin terus Pak, kalau menurut Bapak sendiri gimana potensi dan peluang lulusan Rusia di Indonesia? Apakah kita, karena saya dengar kan kalau firma ataupun perusahaan-perusahaan di Indonesia itu menganggap lulusan Rusia itu masih di bawah lulusan-lulusan negara lain semacam Jepang, Jerman dan lain-lain. Mungkin untuk firma-firma swasta yang belum berhubungan langsung dengan Rusia, ya mereka bisa tidak menganggap lulusan kita seperti apa, jadi dia tidak berpikir tidak dibutuhkan. Tapi sekarang perkembangan kerjasama pemerintah Indonesia dan Rusia, apalagi pembelian pesawat-pesawat militer, dan juga ada kereta api ya kerjasama di Kalimantan. Benar. Itu juga akan menambah sumber daya manusia Indonesia yang punya bisa berbahasa Rusia. Potensinya menurut saya makin lama makin besar, karena memang apalagi saya dengar juga ada penerbangan langsung dari Rusia ke Bali. Nah, itu juga potensi wisata, juga membutuhkan SDM dan untuk berbahasa Rusia, yaitu potensi alumni lah. Nah, saya pikir makin lama makin berkembang dan makin dibutuhkan. Kalau dari Bapak sendiri nih, ada nggak tips dan trik buat kami yang teman-teman yang masih kuliah di Rusia gitu, sehingga bisa diterima oleh teman-teman di Indonesia gitu? Apa yang kita harus tambahkan, apa yang kita harus pelajari? Memang tuntutan untuk profesional itu makin tinggi. Jadi memang betul-betul kita diharapkan mahasiswa Indonesia di Rusia itu betul-betul bahasa Rusianya harus sangat baik. Itu satu. Yang kedua, disiplin ilmunya harus betul-betul dikuasai. Nah, kalau sudah menguasai bahasa dan disiplin ilmu kita, yaitu potensi untuk diterima oleh pihak yang membutuhkan sangat besar penerimaan itu. Jadi mengasah kemampuan kita lah, kita tingkatkan terus kemampuan individu. Terus yang kedua juga komunitas kita sudah mulai berkembang, sama anggota Permira makin besar. Jadi alumni di Jakarta nanti kita sering berbagi informasi, itu juga akan membantu untuk mempercepat penyerapan alumni Rusia. Gitu ya. Mungkin saya juga mau tahu nih, kan tertarik Pak, dari profesi Bapak sendiri sebagai TNI Angkatan Darat. Jadi suka duka atas pekerjaan Bapak ini apa gitu, mungkin bisa diceritakan sedikit. Suka duka TNI ya secara latihan fisiknya berat. Ya, itu dan tugas-tugasnya suka duka ya. Kalau yang dukanya itu fisik dan latihan fisik terus menerus supaya tetap prima. Yang kedua, sering tiba-tiba mendadak panggilan tugas berangkat ke luar kota, meninggalkan keluarga, bahkan kalau anak sakit jadi ya tetap berangkat. Nah, itu karena ini perintah ya. Sebagai tentara harus loyal sama pimpinan. Kalau berangkat
siap untuk diberangkatkan kapan saja. Mhm. Kalau itu duka. Kalau sukanya, ya kalau kita dapat penghargaan, dihargai pimpinan, mendapatkan ikut ikut diajak tim ke luar negeri, saya diajak ke beberapa negara untuk mendampingi pimpinan, bahkan disetujui untuk diberikan beasiswa untuk melanjutkan S2. Itu suka duka TNI lah. Kalau ada nggak Pak faktor-faktor khusus yang Bapak dapatkan selama kuliah di Rusia yang mensupport profesi Bapak sebagai anggota TNI? Gimana maksudnya? Jadi misalnya mungkin dari sini kan kita bisa belajar survive atau bisa belajar apa yang bisa dari Bapak selama kuliah di Rusia bisa Bapak implementasikan waktu Bapak menjadi anggota TNI di sana. Jadi faktor-faktor saya mungkin dari TNI Angkatan Darat yang 1-2 orang yang dianggap bisa berbahasa Rusia. Jadi kalau apapun penterjemahan buku atau menanyakan tentang Rusia, selalu mereka minta referensi ke saya. Termasuk kemarin itu penyewaan pesawat pemadam kebakaran yang dipinjam atau disewa dari Rusia. Saya coba hubungi dari pihak kita pihak Rusia dari Rusia, dan mereka akan membantu Mabes TNI untuk pemadam kebakaran hutan waktu itu. Beberapa kali dalam beberapa tahun, tiap tahun berturut-turut orang dari Rusia, pesawat Rusia ikut membantu pemadam kebakaran hutan. Yang lucu lagi sedikit selama saya di Rusia, saya pernah diwawancarai oleh TVRI. Jadi saya masuk TV Indonesia ketika saya di Rusia. Ketika acara masalah kehidupan Ramadan di Moskow waktu itu. Dan ketika saya pulang ke Indonesia, saya pernah bertugas ke Aceh ketika setelah tsunami terjadi. Saya ikut mendampingi karena rombongan tentara Rusia yang membantu tsunami di Aceh. Saya ikut membantu mereka sebagai penterjemah. Kemudian saya malah diwawancarai televisi Rusia. Jadi masuk TV ke Rusia, dan saya ditelepon oleh orang-orang KBRI. Wah, para TV di Rusia. Jadi saya pernah masuk TV dari Indonesia, saya masuk TV Rusia. Dari Rusia saya masuk TV TVRI Indonesia. Waktu itu bulan Ramadan, bulan apa Pak ya? Karena sekarang kan ini di bulan Mei nih. Kalau 3 tahun lalu saat saya itu berbuka jam berapa berbuka di Moskow? Di Rostov saya sekarang jam 8 Pak. Jam 8 malam. Iya. Berbuka. Kami waktu itu mengalami 3 tahun itu musim dingin. Oh, lebih cepat berarti Pak ya. Jadi sahurnya jam 7 pagi, berbukanya jam 3, jam 4 sore. Lebih ringan. Ya, lebih waktunya. Waktu pertama tahun saya nyampe di Rusia kan itu summer Pak, Mas, bulan Juli itu. Waktu puncak-puncak. Bahkan waktu itu Peter masih Belinoci kan. Belinoci ya. Jadi nggak ada malamnya kemarin. Kesian teman-teman di sana waktu itu. Sekarang lebih masih ketua perwira ya, tapi di Rostov.
Iya, ketua Permira Pak di Rostov saya. Iya. Kemarin kita nggak sempat itu ya, waktu kongres ya. Oh, iya, nggak sempat. Nah, kita mau sempat sama Enjoy waktu itu, Heeh. mau live ya. Iya, iya. Nah, Batak. ya, ya. Jadi juga Pak, untuk mungkin informasi juga untuk Bapak, nanti kita juga bakalan ngadain program kerja juga namanya Temu Alumni di PKR nanti di awal Agustus. Jadi kita ngumpul-ngumpuli juga alumni-alumni lain gitu. Oh, Agustus ada yang pulang, maksudnya begitu? Iya, kita sebagai penyelenggara Pak, jadi ngumpuli teman-teman, mungkin kalau Bapak ada referensi siapa yang mungkin teman-teman Bapak yang mungkin kita belum punya kontaknya gitu. Nanti kita Maksudnya teman-teman alumni. teman-teman alumni Pak. Oh gitu. Heeh. Kapan rencana? Kapan ya Mas Rilo ya, tanggal pastinya saya lupa. Oh, tapi tahun ini maksudnya? Tahun ini ya, benar Pak. Oh Di awal, gitu. kalau nggak salah di 10 Agustus. Oh baik baik. Jadi saya coba yang angkatan saya yang saya tahu yang itu saya coba beritahu lah, beritahu. Soalnya kita kan Permira sendiri belum punya ikatan alumni yang benar-benar kuat Pak. Makanya saya rencananya di kabinet saya ini membuat itu. Jadi untuk memulai lah paling nggak. Jadi 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, kita bagus ikatan alumninya. Karena kan Betul. Baik baik, saya setuju itu. Gitu. Mungkin dari Bapak lagi terakhir bisa nggak Pak kasih pesan-pesan atau quotes, kata-kata motivasi buat teman-teman Permira yang lain nih yang tersebar sekarang masih nih sekalian nunggu puasa, buka puasa. Oh iya. Ini apa namanya? Saya selalu jemput bola. Apa namanya? Jadi jangan diam, harus aktif dan istilahnya kejar bola ya, jemput bola. Jadi semua ada informasi, coba kejar, coba cari, coba tanyakan. Jadi jangan menunggu. Itu satu. Karena memang pengalaman saya untuk kuliah di Rusia harus kejar sendiri, nyari beasiswa sendiri. Walaupun itu dihalang-halangi, juga ada yang ikut tidak suka kita ikut dapat beasiswa, ini harus dicoba, dikejar terus. Itu satu. Jadi jangan berhenti, jangan pasif. Yang kedua, kita ikuti kegiatan yang sesuai dengan bidang kita. Jadi kita makin ilmunya makin dalam, makin kalau ekonomi ya ikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi, dalami disiplin ilmu kita, perbanyak pengalaman yang berkaitan, ikuti kegiatannya yang sesuai dengan disiplin ilmu kita, supaya kita punya banyak gambaran. Jadi makin kita harus profesional sekarang. Jadi ilmunya jangan dangkal. Jadi apalagi bisa praktek, aplikasi di lapangan. Dan kedua ya modal kita yang pertama itu ya bahasa Rusia, harus betul-betul menguasai fasih lah Rusia. Kalau saya sudah lupa nih, udah 20 tahun. Oke Pak, makasih buat kata-kata pesannya ya. Semoga teman-teman di sini bisa jadi termotivasi ataupun jadi harus aktif memang. Kalau kita pasif ya kita nggak bisa apa-apa gitu juga. Jadi penakut, kita nggak berani ngapa-ngapain. Akhirnya peluang lewatin gitu aja. Dan atasi persoalan-persoalan pribadi, betul-betul berusaha mengatasi masalah. Selalu di Rusia ekstrim masalah cuaca, apalagi di kota-kota lain kita tidak terlalu banyak. Jadi memang betul-betul kompak, betul-betul saling membantu, apalagi kita di negara orang, jaga nama baik,
jaga nama Indonesia, jaga dan jangan lupa kalau yang kegiatan keagamaan tetap bisa ditingkatkan bulan Ramadan. Ya itulah barangkali closing saya. Oke, jadi ini Pak, kita juga ada sesi tanya jawab. Jadi ada beberapa teman. Jadi ada teman-teman sudah yang menitipkan pertanyaannya. Mungkin Dinda boleh masuk. Oke, terima kasih Kak Robi. Bapak terima kasih banyak atas motivasinya dan semua Masih informasinya termute Dinda suaranya. Udah, jelas. tes. Ya, bagus. Halo, kedengeran nggak? Halo? Ya, kedengaran jelas. Oke. Terima kasih banyak Bapak atas motivasi dan informasinya, sangat bermanfaat sekali. Ini ada pertanyaan dari Dika Ayu. Selamat malam Pak, bagaimana pandangan Bapak mengenai Permira saat ini? Silakan Pak. Permira saat ini dari beberapa saya coba cek sangat bagus ya, secara jumlah makin bertambah banyak. Sudah berapa tadi kira 500 ya? 567 sekarang Pak. Berapa? 567. 67, oke. Dan itu sudah tersebar di 33 kota. Benar Pak. Oke, itu artinya apalagi kami kan dulu menetapkan nama Permira karena ada Permias di Amerika, tidak ikut PPI. Kalau di Eropa biasanya PPI ya. Iya benar, PPI Belanda, PPI Jerman. Jadi tapi kami mau di sana Permias, kita Permira. Nah, jadi sekarang menurut saya makin bagus Permira, makin solid, walaupun ada perbedaan pendapat itu pasti ada lah. Jadi itu wajar dan tinggal pengurus Permira mengakomodasi semua keluhan untuk mencarikan solusi. Dan saya pikir Permira saat ini sudah makin baik, jauh lebih baik dari kami dulu. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, menurut pendapat Bapak, potensi hubungan Rusia-Indonesia di masa depan bagaimana ya Pak? Jika dilihat dari bidang militer dan pertahanan, seperti yang kita tahu tuh kan ya Pak, kemarin Pak siapa namanya, Ryakudu pergi ke Rusia untuk sempat pergi ke Rusia untuk menandatangani perjanjian ya antara Rusia dan Indonesia membeli Sukhoi. Betul ya kan ya Pak? Banyak alutsista dari Rusia. Nah, menurut Bapak itu bagaimana ya? Itu sangat bagus, semakin meningkatkan hubungan kita dengan Rusia. Kebutuhan kita persenjataan Rusia memang paling sangat bagus. Dan kita butuh persenjataan Rusia, dan sekarang makin pesawat Sukhoi makin banyak dan makin bertambah, dan beberapa alumni Rusia yang saya dengar di Makassar juga ikut bekerja membantu di skadron tempur Sukhoi yang di Makassar. Jadi ke depan akan lebih kerjasama makin ditingkatkan, apalagi ada jalan kereta api Trans Kalimantan yang dibangun oleh Rusia. Jadi potensi kita masa depan hubungan Rusia makin bagus dan kerjasamanya makin ditingkatkan terus, sehingga mahasiswanya alumni Rusia makin dibutuhkan. Betul Pak, setuju sekali. Yang saya dengar juga tahun depan bakal banyak dari TNI di mana kalau saya dengar tuh dari Bandung kalau nggak salah, dia akan pergi ke Kazan untuk pelatihan militer gitu Pak, selama setahun yang saya dengar. Betul. Dan itu bagus sekali gitu. Bagus sekali, betul. Karena mengingat
banyak alutsista, banyak yang menggunakan bahasa Rusia kan. Jadi Betul. mereka juga butuh pelatihan di sini gitu ya Pak. Betul. Jadi terutama angkatan udara untuk tim teknis Sukhoi itu selalu hampir tiap tahun dikirim ke Rusia untuk belajar bahasa Rusia, belajar teknik dirgantara lah. Apa lagi? Masih ada pertanyaan? Oke Pak. Ya. Iya. Ada yang mau ditambahkan Pak? Ya, Pertanyaannya sudah habis Pak. Ya, ini Terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan waktunya salam dari join live sekretaris kita saya. kali ini di Sapa Alumni. Terima kasih banyak Pak. Kami tunggu kehadirannya di Temu Alumni nanti. Ini salam tanggal 10 Agustus Pak, insya Allah di PKR. Ya, ini salam dari sekretaris sekecil namanya Raisa. Halo Raisa, salam Ya. kenal. Iya Pak. Ya, namanya dulu Raisa Gorbachova. Gorbachev. Ya, istrinya Presiden Gorbachev. Tapi dia ingin ke Rusia. Halo Raisa. Здравствуйте. Gorbachev. Как тебя зовут? Coba. Меня зовут Waduh. Сколько лет? Давайте. 8. 8 лет. 8 lет. Хорошо. Ya, terima kasih juga. Pinternya. Ya, mohon maaf tadi gangguan teknis 50 menit tertunda. Tak masalah Pak. Pinter. Kita yang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak berkenan untuk. Ya, saya kirim tadi foto-foto Gak apa-apa Pak. foto-foto ya. Nggak masalah Pak. Foto-foto karena kebetulan saya tambahkan sedikit. Kebetulan saya satu-satunya mahasiswa yang membawa keluarga ke Rusia. Iya. Jadi saya tadi ada foto tempat mangkal kita di rumah saya itu. Saya nyewa apartemen kuartira dan situ setiap Sabtu Minggu kita kumpul. Nah, jadi bisa makan bersama masakan Indonesia. Dan saya bawa, kebetulan sudah ada putra waktu itu. Nah, saya bawa istri dan anak. Nah, jadi tempat kumpul para mahasiswa waktu itu. Dan saya kirim tadi foto kumpul di rumah. Dan kita juga ada buka stand di stand Indonesia di RUBN ketika ada acara bazar internasional. Baik. Ini Pak, foto-fotonya lagi kita tampilin. Jadi teman-teman yang lain juga bisa ngelihat langsung. Iya. Jadi tempat kumpul para mahasiswa. Kita karena baru ada belasan waktu itu, kita kumpul selalu tiap minggu, Sabtu Minggu, malam Minggu, kumpul di rumah, makan Indomie, makan Super Mie, makan padang, makan rendang. Enak banget Pak. Harta karunnya di sini itu. Iya. Dinda, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini berapa orang yang ikut? Sudah cukup. Ini sudah ditanya. Kalau yang di sini hanya 3 Pak, tapi kita siarkan langsung live di YouTube Permira. Oh gitu ya, oke, baik. Nggak ada batasan berapa orang pun yang untuk menonton. Oh, gitu, oke. Nanti saya putar ulang. Oh iya Pak, silakan. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi dari Dinda, ya saya sekali lagi mengucapkan makasih yang sebesar-besarnya buat Bapak yang telah berkenan berbagi ilmunya, pengalamannya. Semoga dengan adanya ini kita bisa tetap lebih intens lagi untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi. Saya tunggu kabar berikutnya. Ya, terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.